Aku tidak pernah menyesali diriku yang semisal dengan penyesalan yang amat, dan tidak pula kefakiranku menutupi seperti apa yang telah dimiliki oleh kedua tanganku. Maksud daripada syair ini adalah tidak ada satu penyesalan bagi jiwa ketika sesuatu yang diharapkan itu luput daripadanya dan dia tidak bisa diulang untuk kembali. Itulah umur. Wa nafsu hiya tuhibbu riyadah wa rafahiyah wa la haqqun fi hudud syar'i kama fi sahihain wa ghairihima an Abdillah bin Amr wa li nafsika 'alaika haqqan. Jiwa manusia itu suka yang namanya riyadhah. Riyadhah kalau masuk ke pelajaran dars, pelajaran itu maksudnya pelajaran olahraga. Jadi jiwa itu memang perlu diolah. Warafahiyah, dan jiwa itu kadang memang perlu untuk diajak bersenang-senang. Walah haqqun, dan itu memang haknya. Jiwa itu punya hak. Cuman fi hududi syar'i, semua harus di bawah batasan dari batasan syariat. Silakan Anda berolah dengan tubuh Anda, silakan Anda bercanda, silakan Anda bermain dengan permainan Anda, cuman Anda punya batasan agama. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, di mana Nabi SAW mengatakan, wali nafsika 'alaika haqqan, sungguh pada dirimu terdapat juga hak atasnya. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi, manakala beliau nginep di rumah saudaranya yang bernama Abu Darda. Salman Al-Farisi orang Iran yang kemudian beliau hijrah sampai tiba di Madinah, nggak punya sanak famili. Akhirnya Nabi SAW persaudarakan beliau dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Satu saat Salman ziarah berkunjung ke rumah Abu Darda. Sampai di rumah Abu Darda dimuliakan karena bukan hanya tamu, tapi beliau adalah saudara seiman dan saudara yang memang Nabi mempersaudarakan beliau seolah-olah seperti halnya saudara kandung. Bahkan di awal-awal itu disinyalir bahwasanya apabila ada salah satu di antara mereka ada yang meninggal, maka dia berhak untuk mendapatkan waris. Ini di awal Islam, di awal fase Madinah. Saudaranya Abu Darda adalah Salman. Salman main ke rumah Abu Darda, nginep di situ. Ketika Salman bermain ke rumah Abu Darda, mendapati Abu Darda berpuasa. Salman ditawarin makanan, ayo makan. La akul hatta ta'kul. Saya nggak bisa makan sendiri, kamu harus makan. Tapi saya sedang berpuasa. Iya kan? Putuskan puasamu, karena saya tidak akan memakan hidanganmu sampai kau makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Kemudian nggak lama dihidangkanlah makanan, minuman oleh istrinya Abu Darda. Maka ketika Abu Darda sedang tidak di tempat, entah keluar sebentar atau gimana, al-muhim Salman Al-Farisi bertanya kepada istrinya Abu Darda, kenapa kok penampilanmu kayak gini? Kenapa kok penampilanmu di hadapan suamimu seperti ini? Inna akhaka Abu Darda, sungguh saudaramu hai Salman tuh Abu Darda, la yurid, dia tidak menginginkan yang namanya apa? Zina, perhiasan daripada dunia. Maka dinasihatin, istrinya Abu Darda dinasihatin oleh Salman Al-Farisi, kalau hadapan suami dandan kau, kalau di hadapan suami jaga penampilan kau, dinasihati oleh Salman Al-Farisi. Ketika datang waktu malam, maka ketika tengah malam Salman tidur diketok, ayo sholat. Kata Salman, la nam, tidur, jangan sholat. Masuk ke tengah malam, hampir sepertiga malam,
maka dibangunkan kembali Salman. Apa kata Salman? La, nam, tidur. Jangan sholat, kita tidur aja. Ketika sepertiga malam terakhir, baru Salman yang bangun, Abu Darda yang tidur. Fakubilan, sekarang bangun, ayo sholat. Sholat malam berjamaah. Kemudian sholat subuh, kemudian berjamaah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Darda merasakan ada yang aneh. Kemarin saya puasa disuruh batalin, istri dimarahin sama Abu Darda karena pakaiannya sederhana. Sholat awal malam jam 11 tidur, atau jam 11 malam bangun, saya ajak sholat nggak mau. Masuk jam 1 malam saya bangunin untuk sholat malam, nggak mau juga. Tapi ketika sudah jam 2 Salman bangun, justru ngajak saya sholat. Ini gimana ini? Lapor kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sadaqa akhuka. Benar, saudaramu tuh Salman betul. Karena Salman menasihati Abu Darda, ya Abu Darda, inna alaika li nafsika alaika haqqun, wa li zawjatika haqqun, wa li rabbika haqqun. Abu Darda, aku nasihati engkau, Tuhanmu tuh punya hak untuk diibadati, istrimu juga punya hak untuk diberikan haknya, dan kamu pun punya hak untuk memberikan sesuatu pada dirimu. Fa'ti dha haqqin haqqahu. Karena itu saya nasihati engkau, berikanlah hak, berikanlah porsinya sesuai dengan hak-hak tersebut. Berikan hak Tuhanmu, berikan hak istrimu, berikan hak untuk dirimu. Gimana nih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kata Nabi, sadaq, betul Salman. Apa yang diucapkan oleh Salman itu benar. Tuhanmu itu punya hak diibadati dan tidak disekutukan, dan kamu juga punya hak untuk memberikan sesuatu pada dirimu. Istrimu juga punya hak. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya seorang memiliki ilmu fiqih, sehingga dia bisa tahu ini terbaik untuk dirinya, ini terbaik untuk istrinya, ini terbaik untuk anaknya, dengan tidak membenturkan kepada syariat agama. Lihat nasihatnya Bani Israel, ulama Bani Israel kepada Qarun, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hai Qarun, apa yang Allah berikan kepada engkau, kau jadikan sebagai alat menuju kampung akhirat. Dan apa yang kau miliki, berikan juga haknya untuk dirimu. Dirimu berhak mendapatkan bagian daripada dunia. Jadi imbang. Hablum minallah imbang, hablum minan nas juga imbang. Wasihatu la tadum fala budda an yaqibaha suqmun. Ketahuilah, kesehatan yang dialami oleh mereka manusia itu enggak selalu abadi, enggak selalu menyertai, enggak selalu orang itu sehat, akan muncul, akan datang di mana seorang akan merasakan sakit. Walau lam yakun illa kaburas sin fa inna kabiras sin yu'aq 'anil amal bisababi syuyukhah allati qad hallat bihi. Ketahuilah, kalau bukan karena faktor usia, niscaya seorang tidak akan bisa melakukan berbagai macam aktivitas amal daripada amal soleh. Fa inna kabiras sin, ketahuilah, yang namanya faktor usia itu akan yu'aq itu bermaksiat, durhaka, anil amal, dari amal perbuatan. Apa maksudnya? Orang kadang semakin tua semakin malas untuk beramal, itu maksudnya. Apa sebabnya? Bisa babi syuyukhah atau syaykhukah, disebabkan karena faktor ketuaan itu. Allati qad halat bihi, di mana seorang kalau sudah tua kan lemah. Kalau sudah lemah banyak alasannya. Kenapa enggak ke masjid? Jauh, capek. Kenapa enggak ke masjid? Tatapan mata udah kurang jelas lagi. Kan banyak alasan yang disebabkan karena faktor usia. Qala al-muallifah
yasurul fata tulus salamati wal baqa, fa kaifa tara tulus salamati yaf'alu, yaruddul fata ba'da tilali wa sihatin, yanu'u idza ramal qiyama wa yuhmalu. Kata penyair, biasanya yang namanya pemuda, dia pengen keselamatan yang panjang, sehat selalu, dan juga baqa, umur panjang. Bagaimana mungkin, atau bagaimana pendapatmu tentang orang yang sehat akan tapi dia ternyata tidak beramal? Yaruddul fata ba'da tidari wasihatin. Mereka para pemuda setelah mereka mendapatkan kesehatan, ternyata manakala mereka menegakkan sesuatu yang diwajibkan, wa yuhmal, ternyata mereka tidak bisa memikulnya. Maksudnya fasihatu tu'inul muwaffiq ala syu'uni dinih wa dunyahu. Maksud penulis, ketahuilah, kesehatan antum, kesehatan panjenengan itu harusnya bisa membantu Anda untuk mencocoki kepada apa yang Allah ridhoi tentang urusan agamamu atau tentang urusan duniamu. Urusan agamamu hendaknya kau gunakan untuk ibadah. Waktu luangmu, waktu sehatmu gunakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula duniamu, jadikan duniamu sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Tuhanmu. Waqad qala as-Siddiq as-Siddiq Abu Bakar as-Siddiq. Sungguh Abu Bakar as-Siddiq telah berucap, kama inda Ibn Majah bisanadin hasan, sallallahu al-mu'adzah, fa in lam yu'ta ahadun ba'da al-yaqin khairun min al-mu'adzah. Mintalah kepada Allah kesehatan, karena sungguh tidak ada satu pemberian yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba setelah keyakinan, setelah akidah, yang lebih baik daripada kesehatan. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sekian nikmat, yang paling nikmat adalah iman Islam. Itu nikmat yang paling agung, keislaman atau keimanan. Setelah Islam dan iman, maka nikmat yang paling terbaik adalah kesehatan, bukan kekayaan. Orang kaya tapi nggak sehat gimana? Kan gitu. Wa ma min insanin taqiyyin farata fi waqtihi wa sihhatihi wa lam yaghtanimha illa nadamun wa tahassur wa huznun wa baqiyun wa sa'idun man itta'idh bi ghairihi wa laysa man itta'adh bihi ghairuhu. Setiap manusia yang bertakwa, tapi kalau dia meremehkan waktunya, meremehkan kesehatannya, dan dia tidak mau mengambil jalur-jalur ketakwaan, sudah tahu dia penuntut ilmu, sudah tahu dia ini adalah nilai-nilai takwa, dia tahu ini hak dan dia tahu ini batil. Ketika dia sehat, ketika dia masih muda, ternyata tidak dia gunakan untuk menempuh jalur takwa tersebut, maka ketahuilah dia tidak akan mendapatkan kecuali nadamun, penyesalan, kesedihan, tangisan, dan juga rasa duka yang amat dalam. Apa sebabnya? Terluput. Dulu kenapa ketika muda nggak baca Quran, akhir sampai tua masih aja susah lidahnya mengucapkan lafaz-lafaz Quran seperti yang Allah ajarkan kepada Jibril, seperti yang diajarkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit ngomong ain, sulit ngomong sad, sulit ngomong zai. Nyesel dulu nggak belajar. Itu orang yang tidak memanfaatkan waktu luang dan kesehatan. Wasaidu, maka orang yang berbahagia, manitta'id bighairihi, orang yang beruntung adalah orang yang bisa ngambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa orang lain. Bukan sebaliknya, yang orang lain bisa ngambil pelajaran dari dirimu, itu bukan pinter namanya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa ngambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa orang lain. Ada orang main riba, akhirnya rugi, menyesal, nggak bahagia. Saya harus hati-hati dari riba. Nah, ini orang cerdas nih. Ada orang melakukan berbagai macam bentuk-bentuk hal-hal yang negatif, pacaran misalnya, atau selingkuh misalnya, naudzubillah. Awalnya asik, tapi ujung-ujungnya ketahuan, terbongkar, terbuka.
nyesel. Orang yang cerdas harusnya dia bisa ngambil pelajaran. Jangan sampai kayak gitu. Na'udzubillah. Wa dzalikal farad sayuslab al-yawm aw ghadan. Demikian waktu luang. Demikianlah waktu luang. Sayuslab, dia akan hilang. Al-yawm, entah itu hari ini aw ghadan, atau besok. Itulah waktu luang. Walihada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama inda Muslim min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasehati kita sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, badiru bil amal. Hendaknya kalian tuh bersegera untuk beramal. Kalimat segera dengan cepat-cepat tuh beda. Kalau cepat-cepat itu tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah itu namanya isti'jal. Itu namanya tergesa-gesa. Cepat-cepat dengan sifat tergesa-gesa, dengan bersegera, itu beda. Kalau badiru, bersegeralah kalian, artinya mempersiapkan segala sesuatunya dan kemudian langsung terapkan. Itu segera. Beda dengan cepat-cepatlah kalian. Kenapa beda? Dari segi makna beda, dari segi timbangan syariat juga beda. Kalau badiru, bersegeralah kalian, itu unsurnya positif. Tapi kalau cepat-cepatlah kalian bergegas, dalam artian buru-buru, ini ada unsur negatif. Di mana positif dan negatifnya? Yang pertama, at-ta'ajjul minasyaitan. Orang yang tergesa-gesa, cepat-cepat, itu perbuatan setan. Wa amat-ta'ani, orang yang bisa mempertimbangkan segala sesuatu, yang mengukur langkah-langkahnya, kemudian sigap di dalam berbuat, minallah. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Badiru, persiapkan dan kemudian segera aksi bila amal, di dalam perbuatan demi perbuatan kalian. Dari amal-amal yang Allah berikan, pulang taklim malam Jumat, ada dua keutamaan. Keutamaannya baca surat Al-Kahfi bisa malam Jumat atau hari Jumat. Saya pilih malam Jumat aja. Silahkan segera. Besok aja lah. Besok belum tentu. Sekarang aja belum tentu, apalagi besok. Kalau ngikutin hadis ini, badiru bil amal, segera aksi. Kapan ada sesuatu di dalam hati, bisikan muncul di dalam jiwa, saya pengen memberikan sesuatu untuk orang tua saya. Kebetulan rumahnya dekat, kebetulan hujan, nanti pulang dari pengajian mampir ke warung itu, kemudian setelah itu bawa ke rumah orang tua. Besok aja lah. Jangan seperti itu. Kapan Anda mendapatkan taufik? Sekarang, manfaatkan sekarang. Badiru bil amal. Ayo segera untuk melakukan amal-amal yang saleh. Fitanan, sebelum datangnya fitnah demi fitnah. Kaqita'il lail, di mana fitnah ini menjalar dengan sangat cepat seperti halnya potongan-potongan malam. Baru sholat selesai ta'lim, tahu-tahu sudah azan isya. Baru isya ngobrol sebentar, nggak langsung pulang. Loh, Masya Allah 8:30, Anda pulangnya? Pulang ke rumah ngobrol sebentar. Loh, 9:30 tidur, tahu-tahu dah subuh. Itulah waktu malam. Cepat sekali berjalannya, beda dengan waktu siang. Karena itu Nabi SAW menyarankan kita badiru bil amal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Sambut taufik yang datang ke dalam hati panjenengan. Pengen baca Quran, sambut sudah segera. Pengen memberikan sesuatu dari rupiah, sambut segera. Ingin berbuat baik sama anak dan juga bini, sambut dengan segera sebelum datangnya fitnah-fitnah, di mana fitnah itu berjalan seperti potongan-potongan malam yang amat gelap. Saking dahsyat fitnahnya, kata Nabi SAW, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Akan ada satu waktu di mana seorang paginya masih beriman, tapi ketika sore sudah berubah menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual akidahnya demi mendapatkan
bahagian daripada duniawi. Baik, hadis ini memberikan pelajaran buat kita. Di antara sebab seorang selamat daripada fitnah adalah bersegera untuk beramal. Ini kan tips dalam kehidupan. Anda punya masalah apapun, itu bisa dikatakan fitnah. Fitnah adalah ujian, di mana seorang akan diuji. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bahasanya fitnah. Alif Lam Mim. Apakah mereka manusia menyangka setelah mereka mengucapkan aku beriman kepada Allah, terus ditinggalkan sama Allah begitu aja, Allah langsung percaya? Setelah hamba mengatakan ya Allah aku beriman, ya Allah aku muslim, ya Allah, apakah Allah tidak akan menguji mereka? Ya tentu kalian pasti akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka tuh mendapatkan fitnah. Apa arti fitnah di sini? Ujian. Entah ujian itu menimpa lewat pintu finansial, apakah lewat kesehatan, apakah kesenjangan sosial, apakah permasalahan keluarga. Obatnya adalah badiru bil amal, segera untuk beramal. Ribut sama anak, ribut sama bini, udah segera beramal. Amalannya apa? Segera amal yang dianggap soleh lakukan. Wudu, sholat wudu. Ribut sama bini, udahlah sedekah. Kepada siapa sedekahnya? Sedekah kepada bini aja udah. Bini tersinggung, bini cemberut, dah keluarin celengannya. Berapa? Apa yang Anda miliki dah keluarin. Saatnya Anda bayar zakat. Zakatnya di mana? Mall. Senyum dia, masya Allah. Ini kan badiru bil amal, bersegera untuk melakukan amal saleh. Fitanan. Nih untuk ngadepin fitnah. Bini kalau udah manyun, kalau udah dapat zakat mall, nyengir dia. Ini kan salah satu sebab seorang bisa mendapatkan apa? Mendapatkan solusi untuk menghadapi fitnah. Nggak punya fulus, ya sudah, sabar ngadepin bini. Wa kana min taujihatil walid. Nih kata putrinya Syekh Mukbil, bapak saya pernah menasihati saya, ijtahidu qabla an ta'tikumus sawarif. Wahai anak-anak, ayo tetap jaga semangat kalian di dalam beribadah kepada Allah. Apakah lewat hafalan Quran, apakah lewat tulisan, apakah lewat ta'lim, apakah lewat infak sedekah, apakah kaitannya dengan puasa, apakah kaitannya dengan sholat sunnah. Tetap bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beribadah kepada Allah. Qabla an ta'tiyakum as-sawarifu, sebelum datangnya satu kesibukan demi kesibukan. Dulu masih masa-masa mondok, dia bisa banyak murojaah. Satu hari dia bisa murojaah 3 juz. Ada waktunya ketika dia lulus daripada pondok, sudah jadi ustadz, sudah punya lembaga, sudah punya beberapa sekian santri, kelas, hilang tuh waktu-waktu untuk murojaahnya. Kenapa? Karena sudah banyak sawarif. Segala sesuatu yang bikin dia sibuk. Karena itu mumpung Anda masih punya waktu luang, habis subuh kosong tuh, nggak ada waktu untuk kesibukan demi kesibukan. Manfaatkan untuk apa? Zikir. Manfaatkan disiplin untuk baca Quran. Atau sibuk, Ustaz saya harus ini harus itu, sebelum subuh, habis sholat malam, paling tidak baca setengah daripada Al-Quran, 1 lembar daripada Al-Quran, 10 ayat daripada Al-Quran. Anda terapkan hal itu sampai al-maut menjemput Anda. Jika Anda mengamalkannya dengan penuh kecintaan kepada Allah dan akhir membuahkan Allah cinta kepada Anda, bisa jadi Anda akan dipanggil ketika Anda sedang melakukan suatu amalan yang membuat Allah cinta. Wal masyaghil tatanafa ma'a talabil ilm wal mudzakarah wal hifdz khususan. Kesibukan-kesibukan itu gak akan pernah sinkron dengan para penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu sibuknya di bidang yang berbeda. Penuntut ilmu bisa dikatakan dia adalah seorang yang sangat sibuk, cuman sibuknya itu mudzakarah, sibuknya itu saling murojaah. Kalau dia tahfidz berarti hifdz.
secara khusus dia hafalkan Al-Quran, dia setor sama temannya, saling mendengarkan satu dengan yang lain. Kalau mudzakarah pulang taklim biasanya ya, kalau pulang taklim sama syekh biasanya kita nanti mengulang pelajaran, dibaca ulang apa yang tadi dibaca sama syekh, terus saling tuker informasi. Siapa tahu tadi ada tulisan yang belum tertulis, akhirnya saling melengkapi. Itu pekerjaannya penuntut ilmu. Idza kathurat fa innaha tud'afu dzakirah. Semakin banyak hafalan, semakin banyak pelajaran, maka semakin lemah. Semakin lemah untuk apa? Waktu untuk menghafal. Walihada ba'dul ulama lamma wala al-qadha kasyrik ibn Abdillah an-Nukhai sa'a hifdhihi atau sa'a hifdhahu. Semakin banyak hafalan, otomatis semakin banyak atau semakin berkurang porsi untuk mudzakarahnya. Kalau dia banyak mudzakarah, mengulang-ulang pelajaran, otomatis akan semakin berkurang waktu untuk mengulang hafalan Quran. Dia porsikan untuk hafal Quran, otomatis yang satu akan timpang. Karena itu sebagian para ulama ketika diberikan jabatan sebagai hakim seperti Syarik Al-Qadhi, ini Syarik Al-Qadhi Ibn Abdillah An-Nukhai, beliau itu seorang yang kuat sekali hafalannya. Tapi ketika sudah menjadi hakim, berubah statusnya. Kalau baca kitab Tahdzibul Kamal milik mertuanya Ibnu Katsir, Imam Al-Mizzi, atau yang diringkas sama Ibnu Hajar menjadi Tahdzibut Tahdzib, atau diringkas lagi sama Ibnu Hajar dalam kitab Taqribut Tahdzib. Jadi kalau Tahdzibul Kamal itu misalnya nama rawi ya, sebut aja lah Bukhari. Siapa aja gurunya Bukhari, disebut semua guru-gurunya Bukhari. Muridnya siapa aja, disebutkan murid-muridnya, murid-murid Bukhari. Ini Imam Al-Mizzi, santrinya siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi Imam Al-Mizzi ini punya muridnya siapa? Muridnya Imam Al-Mizzi adalah Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Imam Al-Zahabi, Ibnu Rajab. Itu santrinya Imam Al-Mizzi. Kalau Imam Al-Mizzi ngaji ta'lim, kemudian datang Syekhul Islam, bubar semua ke majelis Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Padahal Ibnu Taimiyah lebih muda daripada Al-Mizzi rahimahullahu taala. Itu kalau kita lihat ke kitab-kitab rijal, disebutkan semuanya sebab-sebab kenapa dia kuat hafalannya. Nih disebutin riwayatnya, kenapa dia kuat hafalannya. Kadang ada juga para ulama yang kuat hafalannya tiba-tiba menjadi lemah. Apa sebabnya? Satu, ada kasus maktabahnya, perpustakaannya, hasil tulisannya itu kebakar. Akhirnya sedih yang mendalam, capek-capek dapat hadis, dituangkan dalam buku, tiba-tiba kebakar. Akhirnya hafalannya kurang. Kenapa? Referensinya kebakar. Kalau sekarang kan modelnya download, ya enggak? Zaman dulu gimana? Pengorbanan, mereka jalan kaki nyari ilmu, nyari hadis. Setelah mereka dapati dalam buku, dituangkan dalam buku, tiba-tiba bukunya hilang. Sedih mereka. Disebabkan karena kesedihan yang mendalam, itu ternyata membuat guncang hafalannya. Yang statusnya tadi thiqatun, dhabitun, kuat hafalannya, mantap hafalannya, mutkin hafalannya, itu berubah. Taghayyar, berubah menjadi apa? Su'u hifdhihi, jelek hafalannya. Ada juga para ulama seperti yang dicontohkan oleh penulis Syarik Al-Qadhi. Syarik Al-Qadhi rahimahullahu taala, beliau ini kuat hafalannya. Tapi ketika ditugaskan menjadi menjadi hakim, karena banyak kasus ribut masalah warisan, masalah perceraian, masalah transaksi, ini sah atau tidak sahnya, banyak urusan. Akhirnya menjadi lemah hafalannya. Loh, kenapa lemah hafalannya? Waktu murajaahnya hilang, waktu untuk baca Qur'annya hilang, waktu untuk membaca kembali buku-buku hadisnya hilang. Kenapa hilang? Sibuk ngurusin umat. Akhirnya hafalan yang pernah dia hafal itu bercampur, sehingga dihukumi sebagai seorang yang sa'ahifdahu, hafalannya jelek.
Bisababis syawaghil, karena memiliki sekian banyak kerepotan. Ada juga ya, ada syarik al-qadhi, ada iyas al-qadhi. Yang lebih afdal iyas al-qadhi. Iyas al-qadhi ini bisa dikatakan tabi'in yang kuat hafalannya. Dipakai sama Umar, dipakai sama Uthman, dipakai sama Ali. Umurnya panjang nih orang. Masa-masa kecilnya ini jenius. Ketika ada orang Yahudi sedang berbincang-bincang, ngejek surganya kaum mukminin. Orang Yahudi tahu mukmin itu meyakini akan adanya surga, nanti akan makan suatu makanan dan akan minum suatu minuman, dan tidak akan merasakan mules dan tidak akan mengeluarkan sesuatu dari kotoran di jasadnya. Diketawain sama orang Yahudi. Maka anak kecil ini, Iyas al-Qadhi, masih kecil, langsung berani ngebantah dia. Arait, ya ami, hei mas, bagaimana pendapatmu tentang orang yang hidup di dunia, ketika dia makan, ketika dia minum, ada enggak yang sehari dia makan dan dia minum dan dia tidak masuk ke kamar mandi? Ada enggak? Ya kata orang Yahudi, ya ada. Kalau di dunia aja ada, kenapa di akhirat nggak mungkin? Nih Yahudinya nggak bisa jawab. Sama anak apa? Sama anak PAUD. Akhirnya orang Yahudi mengatakan, ini anak kalau bisa kita bunuh, kita bunuh. Kenapa? Ini gedenya mesti pinter. Ternyata betul. Besarnya menjadi seorang qadhi yang dipakai sama Umar, dipakai sama Uthman, dipakai sama Ali radhiyallahu taala anhu. Wa ba'dhum lamma wala al-qada izdada ilman. Fa ayu mas'alatin tu'rad lahu yabhathuha kal Imam Syaukani wal barakatu minallah. Tapi memang ada juga di antara mereka para ulama yang mereka sudah mapan hafalan Qur'annya, mapan hafalan hadisnya, kemudian diminta sama pemerintah untuk menjadi hakim satu negara, mau nggak mau dia harus mentaati pemerintah setempat. Ternyata ketika menjadi hakim atas perintah kepala negara, itu justru semakin bertambah ilmunya. Kalau tadi syarik al-qadhi apa? Berkurang hafalannya. Tapi kalau imam yang sedang dibicarakan ini, ketika menjadi qadhi hakim satu negara, justru bertambah keilmuannya. Apa sebabnya? Fa ayyu mas'alatin tu'rad lahu, setiap masalah-masalah yang dihadapkan kepada orang ini, yabhathuha, justru dijadikan sebagai bahan untuk begadang. Baca sampai ketemu titiknya. Oh, ternyata permasalahan ini menurut madhab 4 demikian dan demikian. Kesimpulan yang paling kuat adalah ini dan itu. Kal Imam Syaukani, diantaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dikasih jabatan qadhi justru malah berkembang keilmuannya. Lantas kuncinya apa? Al-barakatu minallah. Keberkahan itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inal waqta thaminun aghla wallah minal milyarat wal dhahab wal fiddah wa ma dhahaba minhu la yumkin tidrakuhu hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ma'a dhalika faqala man ya'rifu qadrahu. Ketahuilah, waktu panjenengan itu amat berharga. Saya bersumpah atas nama Allah, mengalahkan miliaran, mengalahkan emas dan perak. Berapa banyak waktu yang terlewatkan itu gak akan pernah bisa ditarik kembali. Seorang kehilangan harta, dia masih bisa mencarinya. Seorang kehilangan perhiasan, dia masih ada kesempatan untuk bisa mewujudkan dengan cara membelinya kembali. Tapi kalau umur, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengembalikan usia. Akan tapi wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu, faqala man ya'rifu qadrahu, tapi sedikit di antara mereka yang mawas diri. Qad hayya'uka li amrin law fatinta lahu farba bi nafsika an tar'a ma'al hamal. Sungguh telah disediakan suatu waktu yang andai
engkau sadar akan mulianya waktu itu, maka gunakanlah manfaat untuk jiwamu. Antar'a ma'al hamal, tapi kau jaga, namun di sisi lain kau sia-siakan. Itulah umur. Sudah tahu perkara ini mahal, tapi justru kita tidak menjaganya. Wal nakun kama qila, hendaknya kita posisikan diri kita seperti ucapan penyair di sini. Fakun rajulan rijluhu fith thara wa hamatu himmatihi fith thuraya. Jadilah kalian seorang lelaki yang kakinya sedang berpijak di tanah, akan tapi hatinya sedang ada di atas langit. Thumma awqatana milkun lillahi azza wa jal. Kemudian yang harus kita pahami, waktu-waktu yang kita miliki pada hakikatnya itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana milkan lillah fa innahu la yajuz at-tasarruf fihi illa bi idnihi. Kalau kita menyadari bahwasanya waktu itu pada hakikatnya milik Allah, berarti kita nggak boleh menggunakannya. Kita nggak boleh menghabiskan waktu itu, kecuali habiskanlah di jalan-jalan yang memang Allah izinkan. Ini kalimatnya luar biasa, bagus sekali. Kalau kita menyadari bahwasanya waktu itu adalah miliknya Allah, maka kita harus sadar kita nggak boleh menghabiskan waktu tersebut kecuali sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Yaqul Rabbuna fi kitabil aziz. Coba kita camkan firman Allah Ta'ala. Qul, sampaikan kepada umatmu, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, penyembelihan yang aku sembelih ketika Idul Adha, wa mahyai, demikian pula kehidupanku, wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan bahkan matiku milik siapa? Lillahi rabbil alamin. Kan sudah kita ikrarkan tuh. Sesungguhnya salat, demikian pula penyembelihan, kurban, bahkan kehidupan, bahkan kematian, itu untuk Allah, penguasa alam semesta. Setelah kita ikrarkan tapi kita ingkarkan, ini suatu hal yang tidak selayaknya terjadi. Karena itu akan sangat indah apabila kita habiskan waktu-waktu, kita lewatkan waktu-waktu sambil basah lisannya untuk zikrullah, paling tidak untuk menambal kekurangan demi kekurangan. Fahrisi ala waqtiki wa'murihi bi kulli khairin fa in ra'su maliki. Hai para wanita, aku nasihati engkau, semangatlah untuk menjaga waktumu. Hidupkanlah setiap waktu yang kau miliki dengan kebaikan, karena sungguh waktumu itu adalah modal utamamu. Wa khususan qabla injabil atfal, terlebih khusus bagi mereka wanita-wanita yang belum masuk dunia pernikahan atau sudah menikah tapi belum punya bayi. Li'annal faragh yakunu akthar, ya tentu engkau ya akhwat yang belum punya pasangan, engkau ya akhwat yang sudah punya pasangan tapi belum punya bayi, tentu waktu luangnya lebih banyak. Bikhilafi lati ladaiha atfal, beda dengan ibu-ibu yang sudah punya anak 1, 2, 3 dan berbilang. Fa innahu la takunu kadzalik, beda kondisinya dengan perawan-perawan atau ibu-ibu muda. Fahiya tujzi waqtaha wallahul musta'an. Maka ibu-ibu yang sudah punya anak 1, 2 dan berbilang, waktu mereka sudah terpotong-potong untuk suaminya, untuk anaknya, untuk bayinya, repot. Sulit untuk mengatur waktu kecuali tinggal mawas diri aja. Sudah tahu repot sama suami, sudah tahu repot sama anaknya, sudah tahu repot sama pekerjaan dapurnya. Jangan sampai lalai, niatkan karena Allah. Melayani suami karena Allah, melayani anak-anak karena suami dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan karena suami dan karena Allah? Karena berkhidmat kepada suami dalam rangka mencari ridha
Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mendidik putra dan putri dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah enaknya, itulah nikmatnya ketika seorang belajar ilmu. Selalu diingatkan untuk ikhlas, selalu diingatkan untuk mawas diri, sehingga ngulek pun fi sabilillah, sehingga nyambel pun lillahi ta'ala, untuk menyenangkan hati suami dalam rangka berkhidmat kepada suami untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambel dapat pahala, nyayur dapat pahala, mandikan anak dapat pahala, bikin sesuatu daripada makanan untuk suaminya dapat pahala. Apa sebabnya? Hatinya mawas diri. Wa akhtimu hadzal mawdu'a biqauli syair, al-waqtu anfasu ma uniyat au unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma 'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah suatu yang amat, sesuatu yang paling berharga, yang sepatutnya untuk engkau jaga. Akan tapi di sisi lain aku memandang bahwasanya waktu adalah sesuatu yang paling mudah untuk kau sia-siakan. Yaqulul akhar utlub wa la tajran man matlabin fa'afatu talib an yajjara ala tara al-habla bitikrarihi fi sakhrati as-sama qad athara. Ini kalimatnya bagus. Utlub, semangatlah ketika Anda menginginkan sesuatu, semangat. Wala tadjaran min matlabin, jangan menjadikan engkau patah arang ketika melihat sesuatu yang engkau akan buru. Pengen ini tapi kayaknya nggak mungkin. Jangan, justru semangat. Fa'afatul talib an yatajjara. Ketahuilah, di antara kegagalan orang sedang memburu sesuatu adalah ketika dia patah semangatnya. Ala taral habla bitikrarihi fis sakhrah as-sama qad athara. Tidakkah kau lihat batu yang besar, yang kuat, yang keras sekalipun dia akan bolong disebabkan tetesan-tetesan air yang selalu menetesnya. Ini nasihat buat kita. Jangan patah semangat baca Quran kok nggak bisa-bisa. Terus satu saat pasti akan bisa. Jangan patah semangat untuk tidak menghafal hadis. Satu saat kalau Anda terus baca hadis, satu saat akan menjadi orang yang banyak hafalan hadisnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah datang waktu Isya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.